Halo saudara-saudara sekalian, salam jumpa kembali dan salam pemenang. Salam pemenang. Wah, Bang Najib, Siap, katanya setiap orang tuh pasti punya masalah. benar sekali. Ya, ada yang masalah kecil, Betul. ada yang masalah sedang, Iya, ada yang masalahnya berat, kompleks gitu benar. kan ya. Iya, Nah, sehingga salah satu yang juga dia anggap bahwa keterampilan atau skill abad ke-21 yang harus dimiliki orang sekarang tuh harus punya keterampilan untuk melakukan problem solving. Ya, problem solving mau tanya nih, ada yang bilang tuh problem solving itu IPA apa IPS sih? Kan kalau anak IPA tuh kan pasti pakai apa angka-angka semua. Kalau IPS berdasarkan perutmu bilang kemana, gut feeling iya, udah gitu dah. benar sekali. Sebenarnya. Benar sekali. Tapi problem solving itu bersifat universe. Oh, universe. Ya, ya. dia bersifat universal dan kemudian siapapun kita pasti seperti Prof. Eko tadi katakan bahwa setiap orang itu pasti punya problem. Pasti pernah menghadapi problem. Ya. Nah, yang di dalam teori problem solving yang ingin saya sampaikan dan kemudian bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, itu mungkin problem solving yang tadi itu, yang tingkatnya itu menengah ke atas lah, yang agak menengah dan agak berat begitu. Jadi yang kita hadapi di dalam organisasi, di dalam baik organisasi besar maupun organisasi kecil. Jadi pemirsa Anda yang masalahnya kecil boleh keluar dari YouTube ya. Ini yang menengah dan ke atas ini ya. Yang masalahnya lumayan. Yang masalahnya lumayan. Gimana cara mengkategorisasikan kapan kita bilang itu menengah atau berat atau itu biasa? Bahwa masalah yang kita anggap sebagai masalah yang ringan itu adalah masalah yang bisa kita lewatkan begitu saja. Yang bisa kita anggap bahwa itu gampang lah bisa kita taken for granted lah. Ini sesuatu yang ini. Tapi sesuatu yang berat itu adalah bahwa kalau misalnya kita tidak selesaikan, maka dia akan mengganggu alur dari kehidupan ataupun alur dari mengganggu dari langkah-langkah yang akan kita ambil ke depan. Karirnya, pencapaian cita-cita. Betul sekali, gitu. Benar sekali Pak Eko. Kasih contoh. Apa tuh? Misalnya masalah yang berat itu kita lihat dari masalah perusahaan. Misalnya ada pegawai, ada sekelompok pegawai yang tidak mau datang berhari-hari, dia tidak ini, tapi absennya ada terus. Jadi setiap kita datang gitu dia udah dia menitipkan kartu atau apa begitu ke orang lain. Itu problem yang cukup besar sebetulnya. Tapi kita harus identifikasi masalahnya. Kita tidak bisa kita ini kan begitu saja kita langsung menghukum atau mengambil langkah ini sebelum kita tahu. Nah, waktu kita ngambil keputusan ya misalnya sesuatu ya, kadang-kadang problemnya selesai, kadang-kadang malah menimbulkan problem baru tuh. Betul sekali, benar sekali, benar sekali. Jadi oleh sebab itu kita perlu untuk mengidentifikasi permasalahannya. Bagaimana sebetulnya, di mana sebetulnya letak akar masalahnya itu, root cause-nya itu di mana. Itu yang harus kita lihat. Kemudian setelah kita peroleh itu, kita juga harus mengelilingi permasalahan itu dengan informasi-informasi dan data. Jadi kita bisa jangan cuma perasaan. Jangan cuma perasaan, tapi kita kelilingi dengan informasi dan data. Kita harus mendapatkan data sebanyak-banyaknya. Kenapa sih orang ini seperti ini begitu? Jadi kenapa kelompok penting sekali kenapa kelompok ini seperti ini? Kenapa mereka tidak datang? Kenapa mereka mengadakan langkah-langkah yang tidak baik lah begitu untuk perusahaan? Oke. Nah, itu sebenarnya dilatihnya itu datang dengan sendirinya atau sesuai pengalaman atau memang kita harus ikut pelatihan kalau menurut saya kalau menurut saya sih pengalaman dan pengetahuan. Jadi pengalaman dan pengetahuan itu harus digabungkan menjadi satu. Karena kalau misalnya kita hanya berdasarkan pengalaman, kadang-kadang terjadi bias tadi. Terjadi sesuatu yang berdasarkan ini yang paling baik menurut kita begitu. Tapi kalau misalnya kita berdasarkan pengetahuan, kita hasil diskusi dengan orang lain, hasil training, hasil juga membaca buku dan lain-lain, itu akan lebih baik begitu. Nah, kan waktu mengambil tadi ngumpulin data ya. Kan dalam permasalahan kompleks berat tuh kadang-kadang
data tidak tersedia. Iya, betul. Atau datanya ada tapi nggak valid. Iya, iya, iya. Atau ada keraguan-raguan dari kita karena kayaknya data yang saya butuhkan tidak ada. Iya, iya. Tapi saya terdesak harus mengambil harus ada keputusan, harus memecahkan masalah. Dalam kondisi itu kita mesti gimana? Itu flexibility. Okay. Fleksibilitas kita wajib ada. Kita wajib untuk punya fleksibilitas. Apakah kita akan menggunakan data? Apakah kita informasi-informasi yang kita kumpulkan itu cukup? Atau kita perlu untuk mencari sumber lain begitu? Kalau misalnya kita hal-hal informasi yang kita kumpulkan itu tidak cukup, kita terbuka itu flexibility di situ. Di situ pengalaman bermain di situ. Dan di situ juga jaringan-jaringan kita, artinya bahwa networking, kemudian jaringan kita dalam organisasi itu, supaya orang juga terbuka kepada kita. Kita mampu juga untuk mengajak orang untuk memberikan informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Oke. Nah, kalau saya pengen melatih kemampuan problem solving, tapi in the meanwhile nggak ada problem sama sekali nih. Gimana tuh latihannya biar real? Saya rasa kita bisa melihat problem-problem yang ada di masyarakat. Kita bantu orang lain. Kita coba untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi orang dan kemudian kita membantu untuk mencarikan bagaimana solusinya begitu, Pak Eko. Terkadang problem yang kita selesaikan itu ada dampaknya di kemudian hari. Dan dampaknya itu membuat ada yang berhasil good. Tapi ada juga ternyata yang kita tidak memperhitungkan variabel tertentu ketika itu sehingga menghasilkan sebuah problem yang baru. Betul. Nah, apa tipsnya supaya kita tidak takut untuk ngambil keputusan? Karena saya ngeliat ada tipe orang tuh yang posisinya harus ngambil keputusan cepat, sering, tapi dia khawatir gitu. Nggak punya fleksibilitas, takut salah gitu. Benar sekali. Gimana tuh Bang? Jadi encouragement itu keberanian untuk mengambil satu keputusan, itu juga adalah satu skill satu soft skill yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Encouragement itu Encouragement. Bisa jadi judul baru lagi. Itu bisa. Boleh nanti kita diskusikan lagi Pak Eko. Tetapi maksud saya bahwa encouragement itu harus dimunculkan begitu. Dan dikedepankan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan gitu. Jadi jangan sampai ada permasalahan dan kemudian kita langsung lari dari situ. Jangan lari, tapi kita hadapi tetapi dengan calculated. Itu calculated risk Dengan calculated risk betul. Jadi kalau misalnya kita mengadakan langkah-langkah seperti itu, insya Allah langkahnya itu akan tepat begitu ke depannya. Betul. Kalau calculated itu kan artinya keputusan yang kita ambil tuh rasional. Jadi kalau nanti ada orang yang challenge atau kita bisa. Betul, benar. Karena menurut saya punya ketidakpunyaan information yang perfect kan keniscayaan lah. Nggak mungkin kita punya information yang perfect kan. Betul. Seperti Pak Eko katakan tadi bahwa gimana kalau kita nggak dapat ini dari sini? Betul. Itu harus kita hadapi dengan ini gitu. Jangan lari, fleksibel, courage. Courage. Dan kadang-kadang mungkin data yang terbatas itu mungkin sebagai core daripada informasi besar yang harus kita cari. Gitu. Ada nggak prinsip yang mengatakan di satu titik dalam pengambilan keputusan saya butuh orang lain? Oh iya, bisa. Karena saya tidak bisa. Mungkin karena saya nggak punya pengalaman, nggak bisa menghandle dia, kemudian minta orang lain untuk benar sekali. Bisa, kita bisa saja. Karena itu bantuan dari orang lain itu adalah support untuk kegiatan kita. Jadi sedangkan informasi saja kita kumpulkan dari orang lain. Apalagi kalau misalnya memang dia bisa memberikan sesuatu yang positif buat kita. Itu manfaatnya silaturahmi dengan senior katanya. Karena dia pernah ngambil keputusan yang sulit dan kita dalam posisi itu. Benar. Ya kita tanya mesti ngapain. Benar. Waduh, luar biasa. Saya udah tercerahkan nih. Bang Najib, saudara-saudara sekalian. Hidup selalu ada masalah. Masalah kecil, masalah sedang, masalah besar. Masalah kecil tadi kita lewatkan saja. Tapi kalau masalah menengah dan masalah besar, nggak ada cara lain kecuali share, like, subscribe channel ini. Betul. Tadi Bang Najib udah kasih spoil tuh, dikasih tahu tuh.
kita harus ngapain aja ya. Baik. Kita perlu fleksibel, kumpulkan data sebanyak mungkin. Kemudian courage itu penting, nggak bisa lari ya. Nggak bisa lari dari. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Ya. Pesan terakhir. Pesan terakhir, kalau kata orang bijak, katanya untuk menghadapi masalah, stop dwelling, do something. Stop dwelling, do something. Berarti mendingan setengah-setengah benar dari benar-benar salah katanya. Kalau nggak ngapa-ngapain benar-benar salah ya. Benar. Kalau ngambil keputusan mungkin setengah-setengah benar. Kita muter-muter aja kalau misalnya itu ya. Jadi do something. And learn from it. Ya, learn from it. Thank you. Oke, terima kasih banyak saudara-saudara. Ya. Mulai sekarang nggak boleh lagi takut untuk mengambil keputusan dan belajar dari situ. Flexible, courage. Salam pemenang. Salam pemenang.